Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indra Dwi Nurmaula, Delita Sri Arianti Putri Hendika, dan saya sendiri Ayunda Dewi Puspita akan mempresentasikan tentang isu dan masalah sosial budaya dalam pembelajaran PKN. Isu dan masalah sosial diartikan sebagai perselisihan atau perbedaan sudut pandang dan pendapat sebuah masyarakat yang disebabkan oleh interaksi sosial antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Ada beberapa pengertian isu dan masalah sosial menurut para ahli, salah satunya dari Surjono Sukanto dan Leslie. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Leslie, masalah sosial adalah kondisi yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Pengertian sosial budaya dan pembelajaran. Sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan yang membentukkan sikap peserta didik. Hubungan sosial budaya dengan pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Manusia selama hidupnya selalu mengalami perubahan, baik perubahan sosial maupun perubahan budaya. Pendidikan sebagai faktor utama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKN di sekolah, diharapkan dapat mengatasi dampak negatif sebagai akibat dari terjadinya perubahan sosial budaya tersebut. Dari maksud di atas, yaitu pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Maka dari itu, upaya meningkatkan sumber daya manusia dengan adanya pembelajaran PKN diharapkan dapat mengatasi dampak negatif dari terjadinya sosial budaya. Landasan sosial budaya memiliki fungsi yang amat penting dalam pembelajaran PKN, yaitu pertama, mewujudkan masyarakat yang cerdas, kedua, transmisi budaya sekolah, yaitu menempatkan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya, ketiga, pengendalian sosial, yaitu memperbaiki dan memberantas perilaku menyimpang. Mengapa PKN cenderung kurang diminati siswa? Pertanyaan ini muncul karena melihat bahwa sebagian besar siswa menganggap remeh pelajaran ini. Alhasil, pencapaian tujuan PKN pun kurang maksimal. Masalah yang dialami pembelajaran memang amat kompleks. Masalah itu bisa muncul dari kurikulum, guru, siswa, sarana prasarana, maupun sumber belajar. Masalah yang menyebabkan pembelajaran PKN dianggap membesarkan dan tidak menarik. Pertama, kurikulum PKN dianggap terlalu berat. Kurikulum ini dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan anak usia SD. Misalnya, untuk materi kelas 6 SD pada standar kompetensi atau SK, memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kompetensi dasar atau KD 2.1 menjelaskan proses pemilu dan pilkada. Materi ini selain terlalu tinggi juga belum mempunyai urgensi dan kegunaan bagi kehidupan siswa. Kedua, kurangnya kemampuan dalam menangkap kata kunci dalam SK dan KD. Karena kesalahan tersebut, pembelajaran cenderung hanya mengarah pada pencapaian aspek kognitifnya sehingga kompetensi yang diharapkan tercapai oleh siswa malah terabaikan. Ketiga, mengajar yang terlalu berpacu pada buku teks atau textbook center. Mengajar hanya menggunakan buku tanpa menggunakan LPP menjadikan arah dan sasaran pembelajaran menjadi tidak fokus. Yang keempat, pada praktek pengajaran PKN, guru lebih menggunakan pendekatan konvensional, yang berarti guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan murid hanya sebagai pendengar. Dengan menggunakan metode ini akan membuat murid lebih mudah bosan karena murid kurang aktif dalam pembelajaran yang bisa mengakibatkan ketertarikan murid akan pembelajaran PKN menjadi menurun. Yang kelima, praktek pengajaran tidak atau kurang konseptual yang mengakibatkan materi yang diberikan akan sulit untuk diserap oleh murid. Yang keenam, evaluasi lebih mengedepankan aspek kognitif, padahal seharusnya pada evaluasi tidak hanya aspek kognitif yang harus diperhatikan, yaitu aspek lain seperti aspek
afektif, dan juga psikomotor. Menghadapi masalah-masalah tadi ada beberapa solusi. Solusi pertama, menyesuaikan kurikulum yang digunakan dengan tingkat kemampuan siswa SD. Untuk kurikulum sendiri itu berhubungan dengan pusat, sehingga kita hanya bisa menghimbau agar kurikulum yang digunakan bisa sesuai dengan tingkat kemampuan siswa di SD. Yang kedua, menangkap esensi atau kata kunci dalam SK maupun KD secara benar. Kesalahan dalam menangkap esensi SK maupun KD dapat mempengaruhi penyusunan tujuan dan juga evaluasi. Kesalahan ini sendiri juga bisa berdampak pada pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. Jika kita dapat menemukan esensi dan juga kunci dalam SK dan KD dengan benar, kita dapat merumuskan indikator apa yang dapat menunjukkan pencapaian pada kompetensi. Yang ketiga, sebelum mengajar, guru harus mempunyai RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran sebagai pegangan. Tanpa persiapan RPP, proses belajar mengajar bisa menjadi tidak terarah dan juga tidak fokus, sehingga pencapaian kompetensinya tidak dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, belajar mengajar dengan pendekatan konstruktivisme atau siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Dengan metode ini, siswa tidak hanya mendapatkan materi, tetapi siswa juga dilatih untuk berpikir kritis dan juga belajar berdasarkan masalah yang diberikan. Yang kelima, belajar mengajar berdasarkan realita. Belajar akan lebih bermakna jika apa yang dipelajari dapat berguna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat menumbuhkan kepedulian sosial siswa akan masalah-masalah yang ada di sekitarnya, sehingga siswa juga dapat menangkap apa yang diberikan oleh guru. Yang keenam, evaluasi mencangkup kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Hasil belajar tidak hanya dapat diukur dengan aspek kognitif atau pengetahuan, tapi juga menyangkut aspek afektif dan juga psikomotornya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah masalah yang sering dihadapi dalam pembelajaran PKN adalah kurangnya minat siswa akan pembelajaran PKN itu sendiri, sehingga membuat pencapaian kompetensi kurang memuaskan. Juga siswa sulit menyerap materi-materi yang diberikan oleh guru. Guru juga lebih sering menggunakan metode ceramah yang membuat siswa lebih bosan, juga membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Sebaiknya guru mengajarkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, seperti aktif bertanya ataupun memberikan pendapat, karena hal tersebut dapat menggali potensi siswa dan juga membentuk karakter siswa. Evaluasi yang digunakan juga jangan hanya berpacu pada evaluasi aspek kognitif, harus memperhatikan aspek psikomotor dan juga afektifnya, karena dalam PKN juga mengedepankan karakter dan juga sikap siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.